kalian bertanya-tanya mengapa ada siswa yang selalu semangat dalam belajar dan ada siswa yang baru 5 menit belajar sudah ngantuk, sudah bosan, sudah terdistraksi dengan game, dengan TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan mengapa ada siswa yang selalu berusaha walaupun nilainya jelek. Dan ada juga siswa yang baru sekali gagal sudah menyerah. Lalu sebenarnya apa yang membuat siswa semangat dalam belajar? Jawabannya adalah motivasi belajar. Pada video kali ini kita akan membahas motivasi belajar. Dan seberapa penting motivasi belajar untuk siswa? Tentunya dalam lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aris, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kali ini kita akan membahas motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu dorongan dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri yang membuat seseorang semangat belajar untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai keinginannya, untuk mencapai cita-citanya. Jika kita ibaratkan kepada motor, yaitu motivasi itu mesin penggerak yang membuat diri kita semangat dalam belajar. Contohnya motor nih. Bahan bakar itu motivasinya, motivasi bahan bakar. Bahan bakar itu dimasukkan ke dalam motor dan motor akan melaju. Nah, tentu dalam siswa juga sangat penting motivasi belajar itu. Ketika siswa diberikan motivasi, baik itu yang di dalam maupun di luar, itu akan membuat dirinya semangat belajar, membuat dirinya untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai keinginannya, mencapai cita-citanya. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 juga, yang artinya bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan akan meninggikan orang-orang yang berilmu sederajat. Yang berarti menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Dan harus diiringi motivasi dong, yang agar siswanya ini terus semangat, tidak padam, tidak pudar gitu motivasinya. Semangatnya tidak pudar. Tentu harus diiringi dengan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu motivasi intrinsik yang berada dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik yang berada di luar diri kita sendiri. Nah, apa saja itu dan apa pengertiannya? Motivasi intrinsik yang pertama itu motivasi yang ada dalam kita diri sendiri. Yang artinya motivasi yang berada kemauan diri kita sendiri. Bahwasanya kita sadar kita harus belajar. Kita harus, misalkan kita sudah dibiayai oleh orang tua, tentu kita akan sadar. Kita harus semangat belajar. Kita harus mencapai tujuan belajar itu agar orang tua kita senang. Yang kedua itu cita-cita. Ketika kita mempunyai cita-cita, misalkan guru, saya masuk pendidikan agama Islam, saya ingin menjadi guru. Nah, itu merupakan motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, teman-teman. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik yang berada dalam luar diri kita sendiri, yang artinya di luar kendali kita, yaitu faktor dukungan orang tua, guru, teman-teman, dan lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan motivasi yang sangat penting juga, teman-teman. Jika teman-teman nih sudah semangat belajar, tapi lingkungan teman-teman tidak mendukung, malah ngebully, ngehujat. Nah, tentu akan menjadi kita pudar semangatnya. Jadi motivasi itu bukan hanya dalam diri kita sendiri, melainkan dukungan orang tua. Apalagi orang tua harusnya mendukung kita sepenuhnya, yang harus jadi pionir dalam pembelajaran kita, dalam proses pendidikan kita harus mendukung penuh. Terutama guru orang tua itu harus mendukung penuh. Akan tetapi semuanya juga berperan penting dalam motivasi kita, dalam mendukung belajar kita. Ketika kita sudah semangat belajar, namun motivasi ekstrinsik kita tidak mendukung, kita akan pudar semangat kita, akan malas, akan udahlah ngapain sekolah,
Toh orang-orangnya juga ngebully, ngehujat, tidak mendukung saya untuk berkembang. Nah, maka dari itu teman-teman, motivasi keduanya ini perlu untuk kita pelajari, untuk kita terapkan, intinya untuk kita tanamkan. Maupun kita sendiri yang ketika berproses itu memerlukan motivasi, dan kita juga harus memberikan motivasi kepada orang lain gitu. Jadi timbal balik teman-teman. Jangan cuman kita yang pengen dimotivasikan, tapi orang lain juga perlu motivasi. Kita harus berikan motivasi kepada teman-teman agar teman-teman kita juga semangat dalam pembelajaran. Apa sih bentuk-bentuk motivasi ini? Nah, misalkan ketika teman-teman ranking 1 kita ucapkan, wah selamat ya, itu berupa bentuk pujian. Ada juga yang berupa hadiah, reward. Nah, misal teman kita dapat nilai 100. Wah, kamu dapat 100, nih coklat dari aku, hadiah dari aku untuk kamu. Karena kamu udah sukses, udah berjuang dalam proses pendidikan kamu. Aku bangga. Nah, itu merupakan motivasi berupa reward. Ada yang berupa kata-kata, ada yang berupa reward. Dan bentuk pemberian motivasi itu sangat luas, bukan terpaku 2 saja. Apalagi guru ketika masuk pembelajaran nih, itu harus diawali dengan motivasi dulu. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Tanya kabarnya, tanya kondisinya. Itu merupakan perhatian yang berbentuk motivasi juga. Motivasi berbentuk perhatian, sehingga siswa yang diajari oleh guru tersebut itu semangat dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu motivasi itu sangat perlu, sangat penting kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Intinya dalam pembelajaran motivasi itu sangat diperlukan. Maka dari itu saya Muhammad Al-Haris izin pamit undur diri. Sekian, apabila ada kesalahan itu murni dari kata saya, dan apabila ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah SWT. Saya Muhammad Al-Haris izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.